Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys? Kabarnya hari ini? Sibuk? Males? Mending nonton kita aja nih. Kita bahas tentang gimana sih santri itu masuk kuliah. Kita kedatangan tamu nih. Perkenalkan diri dahulu untuk Mas Farhan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Farhan Rizky Setiawan Koginta. Saya mahasiswa PPA semester 1. Sama dengan Mas Dika ya Mas. Dika, oke. Di sini kita malah berbincang-bincang lah, basa-basi lah istilahnya. Bagaimana seorang santri itu menjadi mahasiswa, kaget kah atau gimana kah perasaannya? Saya ingin bertanya-tanya Mas Semur. Bagaimana sih perasaan pertama Anda itu saat masuk kuliah pertama, saat masuk kelas pertama kuliah dari santri menjadi mahasiswa? Bagaimana perasaan? Siapa dulu nih? Mas Farhan dulu deh. Oke. Bagaimana perasaan Anda saat masuk kelas pertama perkuliahan? Jadi jujur aja ya, selama di hari pertama saya masuk kuliah itu kayak banyak culture shocknya. Dulu waktu pas mondok kayak apa ya, banyak batasannya gitu. Terus kalau misalnya disuruh tugas gitu waktu pas mondok, ya udah langsung dikerjain waktu itu. Kalau sekarang kan banyak tugasnya tuh individu atau kelompok di rumah disuruh gitu di rumah Gitu, bebas gitu ya. Kalau Terus waktu di pondok juga kayak untuk ketemuan sama perempuan itu dibatas, tapi itu jangan menjadi sebuah alasan untuk kita tidak bergaul atau apa gitu. ya betul, memang biasa diajarkan lebih dulu. Ya, sebagaimana firman Allah itu apa ya? Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami menjadikan anda kelompok-kelompok dan berkelompok-kelompok itu untuk kalian itu saling mengenal gitu. Masih dakwahnya sekaligus dakwah ini ya berarti ya. Langsung saya ingin tanya perasaannya Mas Dika gimana? Kalau aku sih ya, aku jujur gue kaget pas masuk kuliah nih ya. Karena apa? Kalau dulu pas aku mondok tuh ya, tuh yang namanya lingkungan pondok kan ya itu aja kan, ketemu orang ya temen si ini si A ya A, nanti ketemu si A, ketemu si B. Nah, pas masuk kuliah ini ya, apalagi kan aku di jurusan PBA nih, itu pasti kayak banyak juga saingan bahasa Arab ya, nggak cuma kayak di lingkungan gue doang kan. Otomatis juga banyak yang lebih jago bisa bahasa Arab, apalagi kan Mantap ya. lulusan pondok juga banyak. Meskipun mungkin ada beberapa yang dia bukan lulusan pondok tapi dia ingin belajar bahasa Arab. Dan aku sendiri sih ya, masuk perkuliahan ini jujur aku agak malu sih, soalnya kan malu. lebih banyak ketemu orangnya daripada di pondok. Lu tau gak sih kalau di pondok kan ya kayak itu tadi, kita ketemunya cuma itu doang. Tapi kalau pas udah di kuliah tuh kita ketemu dari banyak-banyak fakultas, banyak-banyak jurusan kayak apalagi kan di UMM ini kan ada program P2KK nih. Nah itu kan mereka kan beda-beda jurusan, beda-beda fakultas kan. Kita nanti ditaruhnya di situ kayak ya istilahnya kita berbaur lah sama mereka. Untuk berbagi cerita, mungkin berbagi ilmu dan lain sebagainya kan. Ya mungkin itu sih kalau dari gua. Intinya semua pondok ini pas masuk perkuliahan itu kayak masuk dunia baru gitu ya. Kayak masuk dunia baru, jadi kayak ya oke lah, semester 1 nanti semoga semester kedepannya bisa ini ya, bisa lebih lancar, tidak malu-maluan kayak semester 1. Oh iya Mas, saya mau naik lagi. Gimana perasaan kalian ini? Saat ini kan kalian sudah semester 1 ini. Bagaimana pengalaman kalian sudah menempuh 1 semester menjadi mahasiswa ini?
Kenalan dulu, bahas dulu. Kita dulu deh. Oke, anu dulu ya. Tadi gimana pertanyaannya? Ada yang aneh kah? Ada yang janggal kah? Ada yang lain kah? Gimana pertanyaan tadi gimana? Pengalaman saat sudah kuliah satu semester ini. Satu semester ini ya. Pengalaman yang kayak gimana? Pengalaman Sudah berbaur sama cewek kah? Atau sudah apa kah? Kalau pengalaman sih gua sih ini masih belum ada di semester 1. Soalnya kan baru juga kan, masa baru juga semester 1 udah dapet pengalaman apa coba. Mungkin ya kalau pengalaman sih masih belum ya. Mungkin kalau dapat beberapa mungkin ilmu pengetahuannya kayak misal di pondok ini kan nggak ada yang di pondokku terutama ya, ini nggak ada yang namanya itu pelajaran ini wawasan keberlanjutan. Dan aku baru kenal mata pelajaran ini tuh di kuliah ini. Jadi kayak apa sih wawasan keberlanjutan ini, kayak aku mikirnya ini maksudnya di PPKN atau IPS, tapi kok bahkan bukan deh kan. Makanya kayak kalau pengalaman sih aku belum ya, cuma baru mengenal. Oh iya, Pengalaman masih baru belum ada, beradaptasi tapi gitu ya. iya baru beradaptasi, betul sekali. Jadi kalau pengalaman masih belum ada, tapi mungkin baru mengenal dunia baru kan ya, baru mengenal dunia baru ini. Dan ya belum ada pengalaman satupun sih. Mungkin pas nanti kelihatan pengalamannya pas ya mungkin di semester selanjutnya, di semester 3 mungkin, atau semester 4 ke atas gitu ya, mungkin itu. Ya, terima kasih pendapatnya. Selanjutnya, Farhan, bagaimana pengalaman Anda sudah menempuh satu semester di perkuliahan ini? Coba. Apa ya, jujur aku ini masih banyak belajar ya, jadi masih belum banyak pengalaman nih. Belum beradaptasi. Untuk ya? ya masih beradaptasi. Untuk ngetik aja di laptop itu saya masih belajar mas. Oh, Iya, dulu Jadi waktu apa ya? pondok itu nggak dapet itu ilmu kayak gitu tuh. Ya sama kayak kata Mas Dika itu untuk pelajaran wawasan berkelanjutan dulu di pondok juga nggak ada. Jadi kayak wah unik banget tuh pelajarannya Iya, ya. sama. Ini maksudnya gimana itu KM. Nah makanya itu juga sama. Aku juga baru di kuliah ini juga baru pertama kali bisa ngetik di laptop gitu. Soalnya kan ya emang sih pondokku pondok modern, cuma aku nggak terlalu fokus untuk pekerjaannya. Dia tuh ngetik gitu, jadi ya tulis tangan. Jadi kayak ngetik itu masih satu jari gitu loh. Sering tipu gitu ya. Tipe gitu. Terus ngetiknya pelan, kalau orang udah pro kan langsung gini kan tangannya kan, Ada 10 jari ya. ada 10 jari kan. Aku masih satu pelan ini pelan. Wah ternyata aku ada temen juga. Iya. Kan namanya juga pondok ya, jauh dari barang elektronik ya. Jadi ya mau dimaklumi. Gitu ya. Lalu coba lanjut gimana tadi? Oke. Udah itu aja lu. Aja Oke, sih. terima kasih Gus masukan. Oke, lanjutnya. Kalian berdua nih, mungkin ada motivasi untuk santri-santri yang di luar sana yang ingin melanjutkan ke dunia perkuliahan, Motivasi. atau saran atau pesan gitu? Kalau motivasi sih buat para santri ya, terutama ya. Ayo, Terutama Buat buat para santri ya. buat kalian ya, buat kalian para santri. Kalau kalian ketika udah masuk dunia perkuliahan, jangan disamakan sama dunia pondok ketika kalian masih mondok. Jangan Oh, samakan dunia kalian ketika masih mondok sama dunia kalian yang udah masuk kuliah. Karena apa? Perbedaannya jauh banget. Dari situ nanti kelihatan ketika kalian udah masuk kuliah, nanti kalian banyak ketemu yang namanya kayak tadi katanya Mas Makan, dia ketemu banyak cewek yang sebelumnya belum pernah ketemu cewek. Saat mondok pas ketemu cewek makin rasa sih kayak insecure atau gimana kan. Jadi buat kalian para santri yang mau masuk kuliah, aku saranin kuliah, fokus kuliah yang bener, jangan terlalu banyak bercanda, dan pilih jurusan yang mana itu kalian minati ya. Untung kalian punya basic. Kalau semisal nih kayak kita nih
kita kan juga lulusan pondok ya, ada basic bahasa Arab, makanya kita bisa masuk ke pendidikan bahasa Arab di UMM ini. Jadi gak jauh-jauh banget lah. Nah itu. Terus pas kalian dapet jurusan yang mana itu jurusannya kayak kalian terpaksa, nggak ada sebenarnya jurusan yang kalian masuk karena terpaksa, kalian masuk itu karena disuruh atau gimana, nanti kan rasanya kayak nggak enak di situ, kayak hati kalian kayak nggak sepenuh hati gitu kalian masuk kuliah, dan kalian kayak ya kenapa sih harus masuk di kuliah, kan mungkin kalian kayak seperti itu, kayak kenapa sih masuk jurusan ini, kenapa sih masuk jurusan itu, padahal aku mau masuk jurusan ini karena ini. Ya intinya ya langsung belajar dulu yang benar, perbanyak berdoa agar kalian juga bisa sukses ketika masuk kuliah, dan coba banyak belajar hal baru, yang mana hal baru itu bisa mengubah dunia kalian ketika masuk kuliah. Nah, itu mungkin sih dari aku. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Farhan dan Mas Dika. Buat anak semuanya anak. Wah, begini ternyata ya santri jadi mahasiswa, begini ternyata wajahnya, penempatannya begini, tapi motivasinya, dorongannya, wah mantap. Emang gitu banget ya muka gue, kayak emang gimana ya, santri banget gitu ya. Ya Allah, gini banget ya santri ya. Ya Allah. Nah, terima kasih juga untuk pemirsa yang ada di rumah sudah menonton sampai habis sampai detik ini. Semoga kalian kedepannya, khususnya untuk para santri juga ya ini ya bisa saling apa ya, semangat, lebih apa ya, pokok dasarnya kalian jangan niatkan kuliah itu untuk hal-hal yang buruk. Biasanya itu Ya, jadi niatkan kuliah itu sebagai ibadah juga ya. Oke. Jadi kita sebagai santri itu jangan sia-siakan ilmu kita waktu di pondok juga. Ya, jadi kita juga harus mengamalkan sebagian ilmu yang ada di pondok gitu, dan tetap menjaga pergaulan. Untuk menjaga pergaulan bukan berarti kita harus membatasi pergaulan gitu ya, karena Allah itu udah berfirman, hablum minallah wa hablum minan nas. Penting itu emang kita untuk menjaga hubungan dengan Allah, tapi kita juga dianjurkan untuk menjaga hubungan sesama manusia gitu. Jangan, udah itu aja sih. Untuk yang dipakai dakwah ini. Wah, Ini kalau kalau santri bener yang santri ini ya, bener, santri bener ini yang ini pakai dakwah. bagian dakwah ini, bagian dakwah. Rumah santri abang-abang. Rumah santri abang-abang. Oke, baik, terima kasih pemirsa sudah menonton sampai atas ini ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.